Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Ma, dilanjutkan kembali Ma. Iya Ma. Sekarang begini, kenapa sih para ulama kebanyakan kita di negara kita membuat undang-undang yang namanya pernikahan dini ini kurang baik? Karena banyak mudaratnya. Di antaranya, yang pertama, yang namanya orang pernikahan dini itu potensi seseorang akan tertutup. Oh. Contoh, Iya Ma. kita kan yang namanya sekolah, taruh deh, misalnya SMP usia 12-13 tahun. Iya. SMA 18-19 tahun kan? 19 tahun. Punya potensi kan? Ada bakat nyanyi, bakat nari, Sains, ada bakat ilmuwan, keilmuan segala macam. Maaf dalam tanda kutip. Kalau dia menikah stag, Iya. selesai. Selesai deh Ma. Karena dia masa menikah. Iya. Melayani suami, harus punya bini, nyari duit, Iya. hamil, ngurusin anak. Sementara anak-anak yang tidak menikah dini, mereka masih bisa kursus nari, kursus nyanyi, kursus ngaji, ngapalin Quran dan seterusnya. Walaupun dalam tanda kutip, walaupun sudah menikah masih bisa. Tapi kebanyakan tertutup. Iya. Jadi potensi diri, bakat yang terdapat dalam diri anak tadi akan tertutup. Akhirnya, maaf, karena perkembangan manusia dari muda, masa depan mereka, dalam tanda kutip lagi, boleh jadi kurang cerah, bener nggak? Iya, Ma. bisa jadi Ma. Dua, apa negatifnya, apa mudaratnya pernikahan dini? Memungkinkan dalam keluarga adanya KDRT. RT. Kenapa? Yang namanya menikah perlu kedewasaan fisik, kedewasaan mental, kedewasaan emosi. Coba kalau masih anak-anak, emosinya masih labil. Jangankan anak-anak yang tua juga kadang-kadang labil. Benar, Ma. Iya. Apalagi anak-anak. Coba, sementara rumah tangga, apalagi kalau orang tuanya tidak punya kemampuan dinikahkan. Iya Ma. Butuh beras, Enggak ada. butuh gas, butuh gula, Gula. kebutuhan dapur, Semua. listrik harus dibayar, Nah. sewa rumah. Aduh. Penghasilan anak seumur begitu dari mana? Iya Ma. Masih kecil kan? Masya Allah, Masya Allah. tidak mustahil. Gara-gara pernikahan dini dengan emosi yang masih labil, dengan keinginan yang banyak, akhirnya marah, tidak terkendali. Dikit-dikit tampol, dikit-dikit digebugin. Astagfirullah. Apalagi maaf dalam tanda kutip. Kalau seorang suami merasa posisi dia lebih tinggi daripada bininya, misalnya merasa anak orang kaya, Nah. merasa anak seorang pejabat, Aduh. merasa lebih hebat, sementara punten istrinya dari orang kampung, Ya Allah. dianggap orang pedesaan, dianggap orang lebih miskin, apalagi dinikahkan gara-gara utang orang tuanya, kan nggak sedikit kan? Iya Ma. Laki-laki tadi merasa saya di atas angin. Berdiri di atas sana. Dia merasa boleh melakukan segala-galanya buat istrinya. Yang maaf dalam tanda kutip hanya pembayar hutang. Kan KDRT yang timbul. Lama-kelamaan tuh bini memelas. Ya Allah. Ngelawan juga nggak bisa. Padahal maaf dalam tanda kutip lagi. Banyak orang tua yang berpikiran. Dengan adanya pernikahan dini rumah tangga mereka bisa diselamatkan. Gara-gara kemiskinan. Karena mereka miskin, punya utang, dibayar dengan anak ceweknya. Gaya-gara dia miskin, dijanjiin dengan pekerjaan ayahnya, mereka rela mengorbankan anak perempuannya yang belum balik. Ya Allah. Dia mengatakan itu solusi, kata mereka, hanya sesaat boleh jadi. Sesaat doang. Kesananya penderitaan yang akan datang hanya kepada anaknya itu. Kemudian apa lagi? Maaf, boleh jadi orang yang namanya pernikahan dini membahayakan turunan mereka. Anak usia 12 sampai 20 tahun kan alat reproduksinya baru berkembang. Baru. Belum banget. matang kan? Iya Ma. Dalam perkembangan. Diisi janin. Nah. Tidak mustahil jadi sakit. Astagfirullah. Anak yang lahir juga jadi kurang sempurna. Iya. Karena reproduksinya aja belum sempurna. Belum saatnya, belum matang dalam masa pertumbuhan. Belum siap. Belum ya, Ma? siap. Tidak sedikit kan yang bayi lahir prematur, Iya. yang meninggal, yang ibunya meninggal. Begitu anaknya lahir, ini anak yang anak kecil yang harusnya masih bergantung kepada ibunya, kepada orang tuanya, dia jadi emak. Ngurusin. Ngurusin anaknya.
secara rasio saja kita pikirkan. Anak-anak yang belum gede seperti ini, jangankan ngurusin bayi yang repotkan, dirinya aja masih diurusin sama orang. Repot kan? Betul, Ma. Tidak sedikit dalam kondisi seperti ini bayi yang terlantar. Tidak sedikit lagi istri yang terlantarkan oleh suami. Maaf, karena masih labil. Tadinya juga nikah karena dijodohkan orang tua. Karena buat bayar utang dan seterusnya. Tidak mustahil laki-laki tadi maaf keluar rumah nyari duit. Nih si anak remaja nih. Ketemu cewek yang lebih cantik. Yang lebih menarik. Tidak mustahil istrinya yang dinikahin masa dini tadi ditinggalkan, diterlantarkan. Astagfirullahalazim. Nggak dikasih duit, Ya Allah. nggak dikasih makanan, disia-siakan. Apakah tidak menderita batin di sini? Iya menderita banget mah. Apalagi sisi negatifnya mudaratnya. Masya Allah mentalnya bisa rusak. Bu, ngelihat teman-teman sekolahnya pada berhura-hura istilahnya gitu ya. Pada main-main, Jalan-jalan. berpoya-poya, senang-senang, jalan-jalan bercengkrama dengan temannya. Dia cuma ngintip dari jendela rumahnya. Allah. Ya Allah, teman SD saya, Iya. teman SMP saya pada bercengkrama. Saya ngurusin rumah, ngurusin suami, mikirin masakan. Masya Allah dia berpikir macam-macam. Akhirnya ngelihat gitu tiap hari mana suaminya cuek. Diterlantarkan, mental dia akan hancur. Betul nggak? Iya mah. Rusak. Lama-lama fisik dia rusak. Lama-lama dia sakitan. Bahkan maaf tidak sedikit. Orang yang pernikahan dini gara-gara mentalnya rusak, fisiknya rusak, pola berpikirnya juga rusak. Tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Innalillahi. Kenapa? Dia belum siap mental. Oleh karena itu saya mengajak yuk emak-emak. Walaupun sekarang gencar banget di medsos itu ada yang mengajak pernikahan dini merupakan solusi. Jangan. Kita sebagai orang tua berpikir anak-anak kita adalah anak kita. Yang kita wajib mendidik mereka. Mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Biar mereka dewasa secara emosi. Dewasa secara mental. Benar-benar mereka dewasa dalam segala pemikiran mereka. Insya Allah. Kalau mereka sudah dewasa semuanya. Masuk masa pernikahan itu lebih aman. Daripada kita menikahkan anak-anak kita usia dini yang akan menghancurkan hidup mereka. Saya yakin kita orang tua nggak bakal tega. Iya. Kalau pernikahan dini itu dijadikan solusi oleh kedua orang tuanya, mah. Kedua buah pihak. Ya, Orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Karena anaknya sudah saling cinta. Ya. Orang tuanya khawatir terjadi apa namanya daripada harus terjadi buat Cina. Nah berbuat ini zina. kejadian bedu. Mama punya teman, dia anaknya 4. Ya. Nggak perlu disebut orangnya. Dia anaknya SMA, paling kuliah semester 1-2 udah dinikahkan. Langsung. Mah tanya, kenapa sih lo? Daripada gue dosa. Iya. Tapi kebetulan teman-teman ini orang kaya raya. Dia Memiliki seorang pejabat kemampuan secara ekonomi. yang kaya raya. Begitu anaknya tamat SMA, punya pacar dinikahkan. Oh, Dia tanggung jawab. tanggung jawab. Tempat tinggalnya, kendaraannya, pekerjaannya dikasih usaha oleh orang tuanya, diarahkan oleh orang tuanya, dikuliahkan suami istrinya. Itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah kayak tadi yang Mama sampaikan. Iya, Kan Mah. tidak semua orang punya kemampuan. Iya. Bahkan mereka mengatakan solusi yang terbaik dinikahkan dini biar ekonomi saya terangkat. Itu yang salah. Tapi kalau kita orang tua punya ekonomi yang mampan, yang mampu, kita bisa menjaga tanggung jawab dengan segala kebutuhan anak rumah tangga, itu tidak masalah. Karena orang tua tanggung jawab. Artinya pernikahan tidak menjadi penghambat mereka untuk Tidak. berkembang, untuk Karena teman-teman saya bilang gini, menggali daripada potensinya anak gitu gue ya, Bang. berbuat Cina deh. Bener juga. Tapi bener bapaknya. Diurusin tuh anak, dibikinin rumah, dikasih kendaraan, dikasih kerjaan. Kuliahnya juga diawasin sama mereka. Ya. Jadi suami istri diurusin sama teman-teman. artinya potensi untuk mengembangkan dirinya masih ada ya, Mas? Masih ada, Ya, memang tetap tetap pernikahan. ada. Bukan masih, tetap ada. tetap Karena orang tuanya ngerti kebutuhan anak-anaknya. Dan memang mereka mampu. Anak mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi apa, ilmuwan Ya. masih bisa terbuka Mereka jalannya. punya ya, Mas, ya? kemampuan. Itu berbeda. Berbeda kondisinya, situasinya ya, Mas ya? Dan maaf, ini mah nggak dini loh. Kalau udah SMA kan 18-19 tahun, nggak dini. Oh, sudah sesuai dengan undang-undang juga sudah sesuai ya, Betul, Mas ya? dalam undang-undang sudah boleh kan? Oke. Ya, Ma. Perempuan Baiklah. 16 gitu, laki-laki 19.
Oke, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah, jamaah ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya sama Mama setelah ini boleh ya. Jamaah yang ada di rumah, tentunya Mama Dede akan menjawab pertanyaan juga yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai prahara pernikahan di usia muda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.